Baik, selamat siang semuanya. Kita ketemu lagi di sesi mata kuliah Financial Technology dan Data Analytics untuk kelas 4 MAKX. Hari ini sesuai jadwal adalah sesi terakhir kita. Jadi hari ini saya akan cover dua materi. Sebetulnya materinya sudah saya taruh di UVC ya, sudah saya siapkan di UVC. Jadi kalau kita mau lihat pembagian materinya, untuk yang hari ini sudah saya letakkan di sesi yang sebelumnya ya, sehingga di sesi yang tanggal 14 Mei hari ini memang hanya yang membahas terkait dengan persiapan ujian saja atau UAS. Nah, kalau kita lihat di sini di tanggal 23 April di sesi yang terakhir saya taruh dua video pembelajaran relationship dan optimization dan uncertainty. Ini akan kita bahas hari ini, ya, siang hari ini. Kemudian nanti kita akan membahas terkait dengan ujian akhir semester atau soal ujiannya. Oke, saya coba ganti dulu ya. Baik, ini materi kita yang pertama untuk hari ini. Kita akan berbicara mengenai relationships atau hubungan antar variabel. Dimana kalau kita berbicara mengenai objek data atau data analisis, maka kita akan mendapatkan beberapa jenis variabel atau komponen-komponen yang kita bisa lakukan analisis dari data-data tersebut. Nah, seperti apa saja komponennya, nanti kita akan analisis dengan apa. Nah, biasanya kita akan pakai yang namanya regression analysis. Kenapa regresi? Karena alat analisis ini atau regresi ini membuat pemetaan hubungan antar variabel. Nah, nanti kita pakai dua variabel yang utama ya, ada yang variabel dependent dan independent. Nah, detailnya nanti akan saya jelaskan. Kemudian tujuan utama dari analisis ini adalah melakukan prediksi atau pemetaan. Sehingga kita bisa melakukan pembuktian, kemudian melakukan pengolahan data berdasarkan dari kemampuan data yang ada, kemudian besaran data yang ada, kita bisa melakukan prediksi apakah nilai yang kita harapkan itu tercapai atau tidak. Ya, kebetulan untuk regresi ini dia bisa mencakup banyak sekali aspek ya, baik yang sifatnya cross sectional ya, yang memiliki banyak sekali subdata dan juga yang sifatnya time series atau yang sifatnya runtut waktu dari tahun ke tahun. Untuk variabel yang akan kita gunakan sebetulnya ada beberapa jenis variabel, tetapi dalam variabel utama di regresi itu sebetulnya ada dua. Yang pertama disebut sebagai variabel dependent atau yang lebih sering dikenal dengan nama target variabel atau variabel yang akan dituju atau yang akan kita prediksi untuk melihat perubahannya. Nah, untuk memprediksi variabel ini kita membutuhkan variabel-variabel yang lain atau membutuhkan faktor-faktor. Itu disebut explanatory variable atau independent variable atau lebih mudahnya disebut juga prediktor variabel. Ya, jadi untuk memprediksi si dependent atau si target variabel
kita membutuhkan berbagai macam explanatory variable. Jadi biasanya explanatory variable itu terdiri lebih dari satu. Bahkan kalau bisa sebanyak mungkin supaya nilai yang kita harapkan di target variable tercapai. Nah, target variabel rata-rata menggunakan satu jenis variabel atau bisa lebih dari satu dengan berbagai macam pertimbangan. Namun untuk latihan kita hari ini atau di dalam proses pembelajaran kita sekarang, kita masih menggunakan satu target variabel, di mana ada dua tingkatan regresi yang akan kita gunakan, yang sifatnya simple atau sederhana atau regresi sederhana itu menggunakan single explanatory variable atau explanatory variabelnya cuma ada satu. Nah, kalau lebih dari satu bagaimana? Masuknya ke multiple regression. Jadi regresi yang bertingkat atau berganda ya, di mana variabel penjelasnya lebih banyak dibandingkan dari single explanatory variable. Ada satu catatan yang perlu kita ingat bahwa di dalam kita mengkoleksi data atau mengumpulkan data, akan ada data yang namanya outlier atau data pengganggu yang biasanya dia muncul di dalam observasi yang kita amati. Ya. Sekalipun banyak sekali observasinya, tetap akan ada outlier. Jadi outlier itu pasti akan muncul di dalam data sehingga dia bisa mengganggu dari hasil analisis kita. Namun perlu kita lihat outlier ini juga bisa tidak mengganggu. Ya. Dia pasti ada di dalam sebuah data, tapi sifatnya apakah dia mengganggu kalau jumlahnya cukup banyak. Ya. Kalau jumlahnya sedikit, biasanya ya dia tidak akan banyak mengganggu. Nah, untuk melihat bagaimana keeratan antar variabel, kita akan menggunakan konsep dari korelasi, di mana nanti akan lihat keeratan hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, terlepas dia merupakan explanatory ataupun target variabel ataupun antar hubungannya. Nah, korelasi di sini sebetulnya memiliki nilai atau skor keeratan itu antara 0 sampai dengan 1. Ya. 0 sampai 1 ini menunjukkan bahwa apakah ada korelasinya itu lemah ya di antara 0 sampai setengah, ataukah dia kekuatannya sedang antara 0,5 sampai 0,8, atau justru dia sangat kuat di antara 0,8 sampai 1. Jadi kalau 1 itu korelasi sempurna. Ya. Nah, di dalam hubungannya korelasi juga memiliki dua arah, ada yang positif dan negatif. Sehingga nanti rentangnya itu antara -1 sampai +1. Kalau -1 itu artinya, kalau minus ya artinya hubungan antar variabelnya itu tidak sama. Jadi kalau yang variabel pertama itu meningkat, variabel yang berikutnya menurun. Kalau dia positif, berarti keduanya sama-sama meningkat atau keduanya sama-sama menurun. Jadi arahnya sama, itu yang menunjukkan plus atau minus ya. Tetapi untuk kekuatannya antara 0 sampai dengan 1. Nanti akan lebih mudah dipahami ketika langsung praktek ya. Dan di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai isi atau konten dari materi yang akan kita pelajari. Kemudian untuk regresi linear sederhana, kita menggunakan konsep yang namanya least square atau derajat terendah, di mana ini adalah prediksi regresi yang paling optimal untuk saat ini, karena dia adalah menggabungkan dari nilai prediksian kita ditambah dengan residual, atau nilai selisih yang muncul dari data. Nah, kalau kita melakukan pemetaan seperti ini, garis regresi itu kan linear, ya disebutnya linear regression. Jadi garisnya itu akan sesuai dengan pemetaan atau mapping yang kita bikin. Nah, nanti akan ada data-data yang di luar dari prediksi kita. Jadi misalnya kita memprediksikan nilainya akan naik menjadi 1000. Nah, ini yang mungkin di atas 1000, ya, yang lebih tinggi daripada prediksi kita. Ini yang disebut dengan yang namanya outlier. Nah, outlier ini bisa jadi melencengnya jauh dari perkiraan kita. Itu artinya dia outliernya sangat mengganggu. Tapi kalau outliernya masih dekat dengan garis regresi kita, berarti outliernya tidak banyak mengganggu. Oke. Nah, istilah-istilah lain apa sih yang kita bisa temukan di regresi? Ada R-square, ada adjusted R-square. R-square itu menjelaskan variasi-variasi yang muncul dari independent variable untuk menjelaskan si dependennya, ya, atau dari si explanatory variable yang mempengaruhi target variabelnya. Nah, makin tinggi variasi yang muncul itu menunjukkan bahwa kekuatan dari dependent variable atau target variabelnya itu cukup baik dengan cara penjelasan dari si explanatory. Sedangkan kalau R-square-nya makin kecil menunjukkan bahwa sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruh dari si explanatory variable. Nah, apa bedanya dengan adjusted ya?
Kalau adjusted, dia sudah menyesuaikan dengan nilai standar error yang dimiliki oleh variabel-variabel tersebut. Jadi biasanya akan lebih precise, representasinya akan lebih bagus kalau kita melihat atau perbandingannya dari adjusted R-square. Ada juga yang disebut dengan dummy variable atau variabel pengganti, variabel boneka gitu ya. Di mana sebetulnya kita bisa menggantikan nilai dari variabel yang kita amati dengan angka 0 dan 1. 0 dan 1 ini mewakili ya, jadi bukan angka yang sebenarnya. Contoh misalnya kalau laki-laki 1, perempuan 0 gitu. Jadi bukan berarti laki-laki lebih tinggi daripada perempuan ya, tetapi ini hanya mewakili simbolisnya aja. Kalau ditukar juga bisa. Perempuan 0, laki-laki 1. Nah, tetap artinya tidak berarti perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, itu untuk konsep dari dummy variable. Jadi 0 dan 1 merupakan konsep yang sifatnya menggantikan atau merupakan kategori pengganti dari variabel yang sedang diamati. Nah, kalau kita kembali ke dalam konteks dari regresi kita, nanti akan muncul interaksi antar variabel ya. Bisa jadi antara dua explanatory variabel, bisa jadi antara kalau variabel explanatory dengan target itu pasti berkorelasi, pasti berinteraksi gitu ya. Tetapi kalau ada dua explanatory yang berinteraksi, nah itu sebetulnya nggak terlalu bagus. Ya. Karena ada yang namanya multikolinearitas nama statistiknya ya. Jadi akan ada kolinearitas antara korelasi yang muncul di antara dua explanatory variabel. Nah, data yang baik itu juga harus bebas dari komponen homoskedastisitas. Artinya apa? Variabilitas dari variabel target itu bisa diprediksi dengan baik, jadi tidak terlalu tinggi ya untuk variabilitas dari variabel target atau dependennya terhadap variabel explanatorinya sendiri. Nah, untuk latihannya, silahkan kalian masuk ke file data analisis ya, seperti dengan dari link yang saya berikan di video pembelajaran di YouTube ya. Nanti kita akan ambil dari dua file ini, pesanan per unit ataupun harga makanan per unit. Nah, saya akan berikan contoh ya dari Excel-nya terlebih dahulu ya. Di sini terkait dengan contoh variabel yang akan kita pakai atau yang akan kita gunakan dalam analisis. Nah, di dalam variabel yang pertama ini atau di dalam data 10.1 kita menemukan bahwa ada informasi kuantitas dengan total harga. Kuantitas dan total harga ini akan saling berkorelasi atau saling mempengaruhi ya. Di mana kalau kita ambil logika dasarnya pasti total harga ini dipengaruhi dari jumlah kuantitas. Atau dengan kata lain, berapa sih kuantitas yang ideal untuk menentukan harga ini atau berapa sih nilai harga per kuantitasnya. Kalau dia fix nilainya, dia pasti akan menghasilkan residu yang minim sekali atau nol. Tapi kalau ternyata residunya bervariasi, ini menunjukkan bahwa kuantitas ini memiliki harga yang berbeda-beda. Misalnya 100 unit pertama harganya 1.000, 100 unit kedua harganya 1.500 atau lebih rendah gitu ya. Sama seperti kalau kita memberikan promosi ya, beli sekian harga normal, beli lebih dari sekian harganya lebih turun. Nah, itu namanya variabilitas. Nah, itu pun bisa kita analisis. Apakah pemberian harga kita itu sudah cukup ideal atau belum? Nah, caranya bagaimana? Kita bisa melakukan regresi. Ya. Kalau kita boleh ambil data analisis ya, di sini sudah ada data di tab data ini itu akan muncul yang namanya panel untuk data analisis ya. Nah, di dalam panel data analisis ini kita bisa mencari satu eh, proyeksi perhitungan yang menggunakan basisnya regresi. Nah, nanti akan ditanyakan variabel yang menjadi targetnya itu apa, kemudian variabel yang menjadi explanatorinya itu apa. Satu ataupun lebih dari satu, tetap harus kita masukkan ke dalam panelnya sehingga kita bisa mempermudah evaluasi atas variabel yang kita miliki atau data yang kita miliki. Nah, untuk saat ini kita punya data total kuantitas dengan total harga. Yang mau kita cari apa sih gitu. Artinya kita ingin melihat berapa sih sebenarnya rata-rata harga per kuantitas barang yang
diperjualbelikan oleh perusahaan tertentu atau data yang kita miliki ini. Nah, di sini kita sudah dapatkan ada regression ya. Regression ini kita bisa klik. Nah, kalau bisa sambil mengikuti ya, nanti boleh sambil belajar ya. Di sini untuk Y-nya atau variabel targetnya atau variabel dependent-nya kita bisa masukkan di sini total harga. Saya blok bersamaan dengan labelnya ya, total harga. Kemudian X-nya, karena kita punya satu prediktor saja atau punya satu explanatory kuantitas, ya kita masukin satu aja. Nah, dari sini kita sudah bisa melakukan seleksi bahwa kuantitas ini menentukan jumlah total harga. Tapi berapa sih harga per kuantitasnya? Nah, itu yang akan kita cari. Karena saya input dengan label di atas, saya klik label, kemudian untuk outputnya, saya akan letakkan di sebelahnya aja. Jadi supaya gampang dilihat oleh mahasiswa. Nah, dengan perhitungan yang ada, kita nanti akan menentukan apakah data yang kita miliki cukup ideal atau tidak. Ya, dalam melakukan penentuan perbandingan harga per kuantitas antar produk dari unit tertentu ke unit yang lain. Ini baru satu jenis unit saja. Ya. Nanti kalau lebih dari satu unit, maka bisa kita lakukan evaluasi ulang. Apakah perlu kita lakukan perbandingan ya seperti di contoh yang nanti dioptimisasi biasanya lebih gampang ya. Untuk kita bisa lihat perbandingan yang ideal mengenai data yang kita miliki. Nah, di sini kita sudah dapatkan hasil, ada R-square, ada adjusted R-square. Ini tadi kita jelaskan. R-square itu menunjukkan berapa sih variabilitas yang ditimbulkan dari kuantitas. Ya. Dari total harga dengan kuantitas. Total harga di sini dapat diprediksi dari kuantitas sebesar 96%. Ya. Jadi sebetulnya harga di sini itu 96% itu komponennya didapatkan dari kuantitas yang dimiliki. Berarti ada 4% yang tidak tertangkap di situ. 4% itu mungkin dalam bentuk diskon ya atau potongan pembelian atau mungkin dalam bentuk retur ya. Jadi kalau kita membaca data kan bisa lihat oh berarti enggak 100% tercermin dari kuantitas. Berarti masih ada juga harga yang diberikan diskon, diberikan potongan. Ya. Kalau kita lihat adjusted R-square-nya sama ya. Kenapa sama atau kurang lebih sama? Ya karena memang cuma satu ya komponennya. Kalau lebih dari satu, ya, prediktornya atau explanatorinya biasanya dia variabilitasnya lebih tinggi. Oke. Nah, di sini kita melihat ternyata nilainya significance ya. Ini kecil sekali nilainya. Pangkat 0,10 pangkat minus 60 artinya 0,00 sekian. Jadi memang kuantitas bisa memprediksi harga. Kuantitas barang itu bisa memprediksi harga. Dengan harga satuannya ada di sini, 100 gitu ya. Jadi kalau kita melakukan estimasi ini harganya kira-kira 100 ya. Kalau ada 270 unit barang, harusnya harganya menjadi 27.000. Nah, di sini ada 35.000, berarti ada ekses kelebihan. Kalau 310 di sini ada harusnya 31.000, di sini jadinya 39.000. Nah, variabilitas yang muncul inilah yang menyebabkan perbedaan. Jadi harga jual yang diberikan oleh si sales bisa jadi berbeda. Ya. Tetapi harga dasar barangnya per kuantitas itu cuma 100. Jadi keuntungannya selisihnya mungkin masuk ke si sales atau menjadi keuntungan penjualan. Tetapi kalau kita lihat secara perhitungan, dia punya nilai dasarnya cuma 100. Jadi ibaratnya nih kalau kita punya data seperti ini, kita mau disuruh beli barang yang sama, kita bisa nawar, ya saya maunya 100 lah, gitu. Harganya nggak beda jauh dari 100. Jangan lebih daripada 100. Nah, itu fungsinya kita belajar penggunaan relationship dari data yang pertama ini. Data ini cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari mahasiswa? Cukup jelas, Pak. Oke. Kalau cukup jelas, saya pindah ke data yang berikutnya, yang 10.2. Ya. 10.2 ini kurang lebih juga sama. Ada jumlah makanan, ada jumlah minuman, dan di sini ada harga. Nah, kalau kita pakai konsep yang tadi, ya kita masukkan ke sini, kita bisa melihat apakah total harga ini dipengaruhi berapa banyak jumlah makanan dan berapa banyak jumlah minuman ya, yang dipesan. Tentu saja pasti berpengaruh ya.
Tetapi kan untuk setiap item makanan harganya berbeda-beda. Item minuman juga beda-beda. Nah, kita mau lihat ini yang paling dominan itu dari harga apa sih? Makan atau minum? Ya. Jadi ada kan seperti ini ya, kalau kita melihat dari pergerakan pasar, misalkan dari contoh pedagang aja. Ada contoh pedagang makanan gitu ya, ada pedagang makanan yang dia memberikan jumlah apa namanya harga untuk makanannya murah, tapi minumannya yang mahal. Jadi dia menutup biaya produksinya atau biaya penjualannya itu dari jumlah minumannya. Atau misalnya harga minumannya justru murah ya. Kalau kita nongkrong di situ, kita beli minum di situ murah, tapi harga makanannya yang mahal. Jadi dikompensasi dari itu. Nah, sama dengan kasus seperti ini, kita bisa mendapatkan data seperti ini, terus kemudian kita bisa analisis. Ini sebenarnya yang dominan yang mana sih? Apakah makanan atau minumannya gitu ya. Dengan cara yang sama atau langkah yang sama, kita bisa lakukan prediksi. Ini namanya relationship ya. Jadi data 10.1 dan 10.2 itu kurang lebih sama. Bedanya adalah yang pertama tadi single linear regression karena cuma punya satu explanatory. Sedangkan kalau di atas 10.2 itu namanya multiple regression karena explanatory-nya ada dua, makanan dan minuman. Ya, artinya jumlah makanan dan jumlah minuman yang dipesan. Kita tidak bicara harga, tapi harga ini menjadi penentu untuk kita lihat berapa sih yang ideal kalau di kita misalkan di tempat tersebut itu pesannya yang paling murah yang mana, makanannya atau minumannya gitu ya. Nah, sama seperti tadi, target variabelnya pasti total harga ini yang kita permasalahkan. Oke. Terus kemudian untuk explanatorinya ada dua jenis, makanan dan minuman. Kita blok dua-duanya. Nah, jadi dengan tipe penyajian data seperti ini itu akan lebih mudah. Ketika kita butuh blok, bloknya langsung sekaligus. Label saya masukkan, kemudian outputnya saya akan tampilkan di sebelahnya. Nah, nanti kita akan melakukan analisis ya dari hasil ini, akan kelihatan seperti apa sih bentuknya. Nah, kalau explanatorinya lebih dari satu, ini pertama kita bisa lihat adjusted R square dengan R square-nya berbeda. Kalau tadi kan mirip banget gitu ya, kalau di sini berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya karena explanatorinya makin banyak. Jadi makin banyak explanatorinya, ini biasanya akan berbedanya makin jauh, karena dia akan makin menyesuaikan mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Kebetulan datanya dua-duanya signifikan, baik makanan maupun minuman. Nah, di sini kita bisa lihat ya, rataan harga dari makanan itu 27.000, rataan harga minumannya 38.000. Ya. Kalau kita diberikan data seperti ini, apa sih interpretasi kita atau bagaimana kita bisa menggambarkan data ini? Berarti kita bisa melihat misalnya ini adalah sebuah kafe, ya. Maka di kafe ini harga minumannya lebih mahal daripada harga makanannya. Jadi kalau mau nongkrong di kafe ini, beli makanannya yang banyak. Lebih murah kan, rata-rata 27.000. Tapi minumannya mahal, 38.000. Nah, itu salah satu contoh ya. Kita bisa mendapatkan kombinasi yang ideal dari data-data yang kita miliki. Nah, Pak, kalau saya mau kombinasi makan dan minuman, ya bisa dihitung aja. Misalkan saya pesan 2 jenis makanan, 2 jenis minuman, dia dapat harga sekian. 4 jenis makanan dan 2 jenis minuman, harganya coba lihat. Sama-sama 228.000, bedanya cuma Rp200. Ini makanannya lebih banyak. Nih, kita ambil dari data 1 dan 2 aja deh nih. Makanannya di sini ada 4, ya, yang orang pesanan yang kedua. Pesanan pertama makanannya cuma 2, minumannya 2. Bisa jadi minumannya mungkin lebih murah ya di sini. Tetapi makanannya banyak, tapi harganya sama. Jadi sebenarnya faktor utama di misalnya kita tadi sebut ini kafe ya, maka yang menentukan di sini adalah harga minuman. Minumannya mahal. Jadi kalau di sini bawa air putih sendiri misalnya gitu. Tapi kalau makanannya relatif lebih murah daripada minumannya. Ini contoh penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga mudah untuk kita lakukan evaluasi atas data analisis atau data-data yang kita miliki. Cukup jelas yang saya sampaikan? Ada yang mau ditanyakan dulu dari Jelas, mahasiswa? Jelas ya? Baik. Kalau sudah cukup jelas, saya akan pindah ke materi yang berikutnya.
mengenai optimisasi. Nah, optimisasi di sini kita berbicara mengenai kondisi yang paling optimal atau kondisi yang terbaik dan juga untuk mengatasi hal yang sifatnya uncertain atau tidak pasti. Seperti apa sih datanya? Nah, konsep utama dari optimisasi adalah regresi tadi. Jadi tetap menggunakan linear programming. Asumsinya dia datanya linear, ya, garis lurus. Nah, akan tetapi kita menghadapi 4 jenis kondisi di dalam optimisasi. Apakah objek kita itu nilainya minimum atau nilai maksimum? Jadi supaya bisa menentukan rentang yang terbaik. Gitu. Kemudian ada enggak keterbatasan, misalnya dari limit ya atau dari akses dan sebagainya. Ada tidak perubahan nilai? Dan juga ada enggak nilai-nilai data yang sifatnya 0, 0, atau positif atau negatif? Ini adalah beberapa kendala yang mungkin muncul dalam data kita, sehingga kita perlu melakukan yang namanya optimisasi. Nah, solusinya seperti apa? Ada 4 jenis solusi. Ya. Feasible solution itu adalah solusi yang memungkinkan. Artinya kita memaklumi aja dengan berbagai macam keterbatasan data, ya kita dapatnya seperti ini. Itu namanya feasible solution. Atau feasible region. Ya. Jadi kita memberikan solusi yang layak atau yang feasible untuk area-area tertentu. Jadi misalnya, ya kalau harga segini mahal di Jakarta ya wajar. Tapi kalau di Jawa Tengah beda kan gitu. Jadi ada perbedaan dengan regionnya. Jadi kita mengeset kalau di sini memang mahal itu wajar. Kalau di sini enggak, ini udah terlanjur mahal harganya seperti itu. Atau kita menolak solusi yang ada. Ya, kita merasa invisible solution. Jadi hasilnya kita punya, data kita punya, tapi menurut kita ini enggak make sense, gitu, enggak masuk akal. Jadi kita menolak hasil data tersebut, ya. Atau yang optimal, kita melakukan kombinasi berbagai macam data supaya kita mendapatkan hasil yang ideal. Itu namanya sensitive analysis. Ya. Kenapa dinamakan sensitive analysis? Karena kita menggunakan perbandingan yang bermacam-macam. Ya. Lebih tepatnya seperti apa? Mari nanti kita lihat, gitu ya. Nah, di dalam menentukan decision atas data, kita bisa melakukan pengambilan keputusan dengan berbagai macam kondisi. Yang paling enak adalah kondisinya ketika segala sesuatu itu mudah kita tebak atau certain. Tapi ketika kondisinya banyak yang tidak pasti, ya, contoh misalnya kita punya toko atau kita punya toko kafe makanan. Terus tiba-tiba ada kondisi harga minyak goreng naik nih kayak sekarang, ya. Maka itu adalah kondisi uncertain. Besok bisa turun, besok bisa naik lagi, nggak jelas gitu ya. Besok bisa stok habis di pasar. Nah, itu adalah decision under uncertainty. Jadi keputusan yang harus kita ambil itu dalam kondisi yang benar-benar nggak pasti gitu. Maka kita perlu memberikan yang namanya alternatif, berbagai macam pilihan-pilihan. Bisa juga probabilitas atau ada kemungkinan. Ini kalau naik harganya jadi sekian. Seperti kayak tukang gorengan tuh loh. Kalau misalnya harga minyak naik, ya satunya 1.000. Ketika harga minyak naik, ya berarti 5.000 dapat 4 dinaikin. Gitu. Quantify atau melihat dari ukuran kuantitasnya. Jadi harganya sama, tapi jumlah kuantitasnya diturunin. Itu bisa ada di pedagang makanan, ya. Harganya nggak naik nih, sama gitu. Misalnya nasi goreng gitu, harganya 20.000 misalnya, gitu ya. Harganya tetap sama, tapi jumlah nasinya dikurangin, jumlah ayamnya dikurangi dan seterusnya. Itu adalah berbagai macam pengambilan keputusan yang realita kan, kita di sekeliling kita juga seperti itu. Ini contoh nih kalian, wah gaji nggak naik ya, tapi harga barang naik, inflasi naik. Maka kalian harus melakukan penyesuaian. Itu kondisi uncertainty juga. Bisa jadi mungkin makannya dikurangin. Ya, tadinya sehari 5 kali, jadi sehari 3 kali. Jajannya tadinya sehari 50.000 dikurangi jadi 20.000, misalnya seperti itu. Itu contoh-contoh beberapa decision yang kita bisa lakukan ketika kondisinya uncertain. Nah, dengan data statistik seperti apa, analisis seperti apa, kita bisa melakukan simulation model. Ya. Ada berbagai macam pendekatan. Apakah datanya sifatnya discrete, data bulat, ya, angkanya 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau continuous dalam bentuk pecahan, ya, 1,5, 2,5, 3/4, dan seterusnya. Gitu. Bisa juga menggunakan model simulasi yang sifatnya simetris, ya. Artinya kiri kanan datanya sama, artinya dia ideal, atau skew. Jadi ada datanya nggak imbang. Ada yang di bawah
rata-rata, ada yang di atas rata-rata. Contoh misalkan kita ambil data yang di bawah garis kemiskinan dan di atas garis kemiskinan, itu pasti skew ya, karena jumlahnya nggak imbang. Itu contohnya seperti itu ya. Terus ada juga yang bounded, unbounded. Jadi dia punya batasan, ada yang tidak terbatas, ada yang datanya non negatif, jadi harus positif. Kalau negatif dia nggak bisa. Contoh logaritma atau log itu nggak bisa dia apain kalau negatif ya. Kemudian ada juga unrestricted. Ya. Sebagus-bagusnya data, kalau dia terbatas ya nggak bisa, ya harus yang unrestricted seperti itu. Itu ada beberapa model simulasi yang kita bisa sajikan ya, tapi ini tarafnya cukup tinggi ya biasanya. Nah, hari ini kita akan membahas yang paling sederhana saja untuk simulation model, yaitu discrete dan continue. Ya. Nanti kita akan bisa lihat perbandingannya seperti apa. Ya, contohnya, itu ada di data ini, optimization and uncertainty. Ya. Kita akan lihat datanya di Excel seperti apa. Optimization and uncertainty. Nah, bedanya di sini ya, ada data continue, ada data, sorry apa ini belum dihapus. Ini untuk simulasinya nanti. Oke, ini ada data continue, ada data discrete ya. Continue itu artinya dia dalam bentuk pecahan seperti ini. Sedangkan kalau discrete dia angkanya bulat. Contoh di sini gender, kemudian coba atau belum. Ya, saya baca di data yang pertama dulu. Ya. Data yang pertama di sini ada data mengenai investasi. Investasi itu punya dilakukan oleh masyarakat karena dia pengen mendapatkan profit dari investasi tersebut. Nah, sekarang pilihannya investasinya mau dalam bentuk apa? Saham, ya, stok, atau pakai private bonds, ya, pakai obligasi dari perusahaan-perusahaan, ya, atau government bonds, surat utang negara, ORI, gitu, obligasi retail Indonesia. Ini investasi semua, tapi investasi mana yang mendatangkan keuntungan? Contoh di tahun 46, government bonds atau investasi di pemerintah dapat untungnya cuma sekian, lebih kecil dibandingkan stok atau saham. Tapi kalau perusahaan lagi minus, mungkin karena ada resesi, misalkan gitu. Nah, ini ada data lintas tahun ya, time series dari tahun 46 sampai tahun 2007. Cukup lama nih datanya ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan pendekatan. Ya, pendekatan yang pertama apa? Kita coba kombinasikan. Oke, saya mau investasi di semua area. Ya, semua area. Semua area itu apa? Artinya kita punya cukup dana, kita invest di government bonds, private bonds, sama stock. Nah, kita mau lihat datanya seperti apa, gitu ya. Ini yang pertama adalah profit. Sorry. Oke, Cindy masuk. Nah, yang pertama seperti ini simulasinya. Untuk variabel yang pertama ini kita ganti dulu, ini profit yang kita masukin. Kemudian investasi yang pertama, kalau saya invest di government bond aja gimana? Gitu ya. Saya mau lihat hasilnya bagus apa enggak gitu ya. Kalau di government bond aja, ya, ketemu hasilnya sekian. Ini government bond aja. Nilainya di sini enggak signifikan. Hasilnya kurang gitu ya. Maksudnya dari sisi hasil di sini p-value-nya enggak cukup signifikan. Sekarang saya mencoba kombinasi government bond sama private bond. Dua-duanya nih saya ikutin. Nah, outputnya saya taruh di tempat yang berbeda di bawahnya. Government bond, private bond. Nilainya signifikan untuk government bond. Artinya dia dapat untung. Untuk private bond-nya justru enggak. Oke, kalau saya kombinasikan gitu ya, saya punya uang, saya suruh ada dua pilihan government bond, private bonds ya. Berarti saya milih government bond aja. Ya.
Tapi ini juga harus saya ambil karena ini bisa membantu meningkatkan keberhasilan di government bonds. Kalau cuma sendiri, dia nggak signifikan. Tapi kalau dia dengan private bonds, government bond-nya jadi signifikan. Gitu. Lebih untung gitu ya government bond-nya. Tapi kita juga punya kerugian di private bond. Jadi seperti ini loh. Kalau kita di government bond doang, kita sebenarnya nggak dapat untung apa-apa. Tapi kalau government bond sama private bond, government bond-nya kita bisa untung. Untungnya gede. Gitu. Tapi private bond-nya nggak untung. Jadi kayak dikompensasi. Untungnya besar di government, ya, tetapi untuk bayar sedikit lah, dikurangi sedikit untuk kerugian di private bond. Tetap keuntungannya lebih signifikan. Ya. Atau kita coba yang ketiga, investasinya nggak cuma government bond, private bond, tapi sama stok juga, tiga-tiganya ikut. Nah, kalau tiga-tiganya kita invest, gimana nih hasilnya? Misalnya gitu. Nah, ini hasil yang terakhir. Nah, ini hasil yang terakhir. P-value-nya nggak signifikan semua. Oh, sama-sama nggak untung. Government bond nggak untung, private bond nggak untung, malah rugi, stoknya juga rugi. Nah, kalau dari sisi ini kita bisa menentukan dengan tiga kombinasi ini, ya, dengan tiga kombinasi, kita bisa lihat tidak ada yang signifikan. Ya, saya buat kuning semua nggak signifikan. Ya. Kemudian government bond sama private bonds. Ya. Nah, kita lihat di sini, di bagian government bonds, dia ternyata punya untung. Oke, kalau untung saya buat hijau aja. Karena ini nilainya kecil, P-value-nya. Dia menguntungkan di government bonds. Karena nilai makin kecil, kalau kita belajar di statistik kan artinya signifikan. Sekalipun ada kerugian private bonds, gitu ya. Tetapi kalau cuma government bond aja, gitu ya, dia nggak ada untungnya sama sekali. Tuh, jadi kalau dengan skema ini, nah kita diberikan tiga pilihan nih. Ini namanya optimalisasi. Mendingan kita investnya gimana? Satu aja, tunggal, government dan private, atau tiga-tiganya. Gitu. Dari data yang kita miliki, kita bisa bicara bahwa kita harus invest di government dan private bonds. Kenapa? Karena masih dapat untung di government bonds. Kalau kita investasi semua, nggak dapat untung sama sekali, gitu ya. Nggak signifikan untungnya. Kalau ini satu doang, nggak signifikan juga untungnya. Jadi yang paling signifikan untungnya di mana? Di sini. Ini kan untungnya cuma sekian, nggak signifikan. Ini untungnya sekian, tapi ini signifikan, berdampak ke profit. Ya. Jadi kerugian di private bond itu sangat bisa di-cover di government bonds. Itu kalau kita melakukan kombinasi antara government bond dan private bond selama tahun pengamatan kita, dari tahun 46 sampai 2007. Itu fungsinya kita melakukan optimalisasi. Jadi kita belajar dari regresi, kita belajar relationship. Kemudian kita memiliki banyak data, kita bisa kombinasikan. Oh, ini idealnya bagaimana? Ini kalau yang sifatnya continue, gampang gitu ya. Kalau yang sifatnya discrete itu juga sama ya. Discrete juga sama, tinggal kita ganti di sininya gendernya. Nah, di gendernya ini nanti ada 1010, dia pakainya binary. Nah, pakainya binary. Nah, kalau pakai binary, maka dia menggunakan regresinya logistik. Tinggal kalian tentukan aja apakah yang ini ceritanya adalah mereka ingin mencoba menguji ya apakah orang yang masuk ke dalam satu mall gitu ya. Misalnya yang pertama ini usianya 48 dengan berat sekian, ini pendapatan dia per tahun, dia punya utang kartu kredit dan dia berapa kali mengunjungi mall. Nah, kalau dia laki-laki, dia akan makan di tempat tersebut atau enggak? Oh, ternyata enggak gitu ya. Jadi kalau di sini adalah have tried atau no, di sini dikasih kode. Kalau dia pernah coba makan di situ 1, kalau nggak pernah coba 0. Lalu dia 7 kali masuk mall tapi belum pernah coba. Ini 4 kali masuk mall kalau perempuan dia coba. Gitu. Ada juga laki-laki yang baru 1 kali masuk mall dia nggak coba. 3 kali perempuan masuk mall nggak coba juga. Jadi ini semuanya datanya data random semua. Nah, ini pun bisa kita coba. Tapi untuk lebih detailnya nanti bisa dilihat di dalam video pembelajaran yang saya sudah berikan di UVC tadi ya. Jadi di UVC memang sudah saya sediakan di sesi yang sebelumnya supaya nggak ketumpuk ya dengan untuk UAS sekarang.
Ada dua, ini untuk kita belajar relationship ya. Di sini disediakan menggunakan Excel, SPSS, Eviews, dan Stata. Termasuk juga optimization dan uncertainty menggunakan data latihan yang sama. Jadi supaya kalian lebih relevan untuk pembelajarannya dan lebih mudah, maka menggunakan data atau menggunakan informasi yang ada di dalam video pembelajaran ini. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait materi kita hari ini? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas? Oke. Jelas, Pak. Baik, saya stop record dulu sebelum kita ada informasi untuk ujian akhir semester.